Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap kaum muslimin yang turut menyimak kajian di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kita masih dimudahkan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Umdatul Ahkam, yang insyaallah kita akan bahas hadis nomor 157, yang akan membahas bagaimana prosesi pengkafanan, juga pemandian, ya tentunya pemandian dan pengkafanan jenazah jika seseorang itu wafat ketika sedang ihram, ya, ketika sedang ihram. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya, redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa waqasathu aw qala fa awqasathu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Wa fi riwayatin wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, bainama rajulun, ya, ketika ada seseorang waqifun bi Arafah, yang sedang wukuf di Arafah, ya, sedang wukuf di Arafah. Idh waqa'a an rahilatihi, tiba-tiba dia jatuh dari tunggangannya, ya, sedang wukuf di Arafah, ya, dan saat itu sedang berada di atas tunggangannya, tiba-tiba jatuh. Fa waqasathu aw qala fa awqasathu, dan membuat lehernya patah, ya, jatuh dari tunggangannya, qadarullah lehernya patah, tentu meninggal dunia di sini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ighsiluhu
bima'in wasidrin. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Mandikan dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaihi. Dan kafani dia dengan dua kainnya. Ya, kafani dia dengan dua kainnya. Wala tuhannituhu. Jangan diberi wewangian. Ya, jangan diberi wewangian. Wala tukhammiru ra'sahu. Dan jangan ditutup kepalanya. Ya. Tadi jangan pakai wewangian, ya, jangan diberi wewangian dan jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil bertalbiyah. Ya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil bertalbiyah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu. Jangan ditutup wajah dan kepalanya. Ya, jangan ditutup wajah dan kepalanya. Itu sekedar mengabarkan bahwa ada redaksi yang menambahkan wajah, ya. Jangan ditutup wajah dan kepala. Kalau tadi di awal hanya disebutkan jangan ditutup kepalanya, tapi di sini sekaligus disebutkan jangan ditutup wajah dan kepalanya. Baik, tentunya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ringkasnya hadis ini menggambarkan ketika seseorang, dan di sini memang gambarannya yang wafat itu laki-laki, ya, di sini. Yang wafat itu laki-laki. Sedang ada di atas hewan tunggangan, ya, dan diceritakan dia itu sedang haji di sini karena sedang wukuf di Arafah. Ya, kalau umroh kan tidak ada wukuf, ya. Yang ada wukufnya berarti haji. Dia sedang haji, sedang wukuf, dan dia sedang berada di atas tunggangannya, dia jatuh, wafat, ya. Maka di sini Nabi SAW tetap perintahkan jenazah itu untuk dimandikan. Sama dengan jenazah pada umumnya dimandikan. Jadi dari sisi dimandikannya itu enggak ada bedanya, ya. Sebagaimana perintah Nabi SAW kepada jenazah atau kepada para sahabiyat yang memandikan jenazah putrinya untuk memandikannya dengan air dicampur dengan bidara, di sini pun sama. Ya, di sini juga sama, menggunakan air dicampur dengan bidara. Kemudian di sini diperintah oleh Nabi SAW untuk dikafani, tapi cukup dikafani dengan dua kain yang sedang dia pakai. Ya.
Karena kan kalau laki-laki ihramnya menggunakan dua kain ihram yang berwarna putih ya, satu untuk bawahan dan satu untuk atas ya. Maka dua kain itu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan kain kafannya. Lalu beliau melarang, jangan dikasih wangian, jangan ditutup kepalanya. Nah, ini ada sisi-sisi perbedaan antara jenazah biasa dengan jenazah orang yang wafat dalam kondisi berihram atau biasa disebut istilahnya muhrim. Ya, orang yang sedang ihram disebut muhrim. Maka di sini akan kita bahas ya. Faidah-faidah yang berkaitan dengan hadis ini tentang perbedaan prosesi jenazah yang meninggal dalam kondisi ihram. Pertama dari hadis ini yang kita ambil faidahnya bahwa wajibnya memprosesi jenazah ya, walaupun meninggal saat ihram haji maupun umroh atau umrohnya belum selesai ya. Jadi ihram itu sebetulnya tidak identik dengan atau bukan maknanya ihram itu sekedar pakai baju ihram ya. Ihram itu kan sebetulnya niat untuk masuk ke rangkaian ritual ibadah haji maupun umroh. Nah, di antara ihram ini adalah menggunakan pakaian khusus ihram. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya ritual yang disebut ihram. Ihram itu sebetulnya niat. Ya, seperti kita sholat kan ada takbiratul ihram. Ya, apa maknanya takbiratul ihram? Dengan takbir itu kita masuk ke ritual sholat. Hal-hal yang sebelumnya dihalalkan, maka ketika masuk dalam ritual sholat menjadi diharamkan. Kita haram bicara, kita haram makan, ya, kita haram untuk banyak bergerak yang tidak berguna. Maka ihram haji, umrah pun sama. Ya, intinya adalah mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Ya, makanya banyak hal dilarang. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh pakai wewangian. Banyak aturan ketika sedang ihram. 2 berarti kan nggak sampai 3. Ya, sedangkan sebelum-sebelumnya yang kita bahas, ya, kain kafan itu bahkan untuk laki-laki dianjurkan minimal 3. Tapi di sini untuk orang yang ihram cuma 2. Ya, berarti jumlah itu bukan suatu masalah besar. Ya. Karena yang terpenting itu adalah menutup aurat jenazah, menutup aurat jenazah. Maka sebagian ulama mengatakan ya, untuk jenazah secara umum, ya, jenazah secara umum sahnya kain kafan itu minimal 1 yang sudah menutup aurat, 1 yang menutup aurat, itu minimal sahnya itu. Kalau 1 belum menutup ya berarti harus ditambah ya. Insyaallah kalau kain ihram cukup ya, untuk menutup tubuh jenazah orang yang meninggal saat sedang ihram.
Nah, di sini ada permasalahan terkait mengkafani jenazah dengan kain ihram. Ada permasalahan ya terkait mengkafani jenazah dengan kain ihram. Ada pertanyaan dan memang ini cukup banyak terjadi, yaitu apa? Bolehkah seseorang itu berwasiat? Ya, bolehkah seseorang berwasiat untuk dikafani dengan kain ihram yang pernah dipakai? Kemudian berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia, ya, tolong saya dikafani pakai kain ihram ini. Ya, kain ihram itu kan cukup tebal ya dan bagus kainnya, lebar juga biasanya lumayan. Ya, Masya Allah. Kalau tubuh seseorang ya posturnya normal, ya insya Allah kain ihram itu bisa untuk dijadikan lapisan kain kafannya. Masalahnya boleh atau tidak kalau ada wasiat seperti itu, dan kalau ada wasiat begitu keluarganya wajib untuk menunaikan atau tidak ya. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di mana sebagian berpandangan bahwa wasiat untuk dikafani dengan kain ihram, ya, dalam kondisi tidak sedang ihram, ya, dalam kondisi tidak sedang ihram, maka dipandang ini menyelisihi aturan syariat, ya, menyelisihi aturan syariat. Ini pandangan yang pertama, ya. Karena Allahu a'lam bissawab, ya, tidak datang juga riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat, apalagi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak datang ya sebatas yang kami ketahui, tidak ada riwayat misalkan dari sahabat yang berwasiat ingin dikafani dengan kain ihramnya, kain yang pernah digunakan untuk haji, misalkan dulu ketika haji wada bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, kemudian berwasiat saya kepengen dikafani dengan kain ihram ini, ya. Sehingga dipandang bahwa pengkafanan jenazah dengan kain ihram itu hanya khusus untuk jenazah yang wafatnya itu dalam kondisi masih ihram, ya, dalam kondisi dia masih muhrim. Kalau sudah tidak ihram, berarti kembali syariatnya dia dikafani dengan kain biasa, ya. Kalau laki-laki ya 3 lapis, kalau perempuan bisa 3 lapis atau bisa 5 lapis sesuai pendapat jumhur ulama, ya. Ini pendapat yang pertama, ya. Sehingga berdasarkan pendapat pertama ini yang mengatakan itu menyalahi atau menyelisihi aturan syariat, sebagian ulama ketika ditanya bahwa bagaimana kalau saudara saya, keluarga saya berwasiat untuk dikafani dengan kain ihram, apakah saya wajib untuk menunaikan wasiatnya? Sebagian ulama mengatakan tidak wajib untuk ditunaikan wasiatnya, ya, karena dipandang tadi, ya, ini mengada-ada, ya, dan bahkan bisa
memunculkan efek ya di kemudian hari, misalkan saling berbangga-bangga dengan kain kafan ya, saling berbangga-bangga dengan kain kafannya bagus ya. Kemudian juga bisa memunculkan efek apa? Efek seperti munculnya sunnah baru. Sunnah baru apa? Sunnah baru untuk berwasiat dikafani dengan kain ihram, yang padahal tidak muncul syariat ataupun anjuran demikian. Nah, ini pandangan sebagian ulama seperti itu. Jadi mengatakan nggak usah ditunaikan, ya, tidak usah ditunaikan. Nah, karena tadi disebutkan ada perbedaan pendapat, berarti ada pendapat yang berseberangan. Iya, ada pendapat yang berseberangan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wasiat itu, ya, membolehkan wasiat untuk dikafani dengan kain ihram. Ya. Apa alasannya? Nah, alasannya sebetulnya karena ada riwayat dari seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah berwasiat untuk dikafani dengan pakaian yang dia pakai saat perang Badar. Ya. Berwasiat untuk dikafani dengan pakaian yang dia pakai saat perang Badar. Nah, dari sini kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memandang ya, bolehnya seseorang berwasiat untuk dikafani dengan kain yang pernah dia gunakan untuk ibadah. Ya, untuk ibadah, apalagi kalau ibadah itu dipandang istimewa. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini kepengen dikafani dengan baju yang dulu dipakai untuk ibadah. Apa ibadahnya? Jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Maka tidak sedikit juga ulama membolehkan, kalau gitu boleh juga kalau kita berwasiat ingin dikafani dengan kain yang dulu dipakai untuk ibadah apa. Ya, misalkan ada orang ya sering jadi imam dan khatib, dan ketika jadi imam khatib itu biasa menggunakan pakaian khususnya, mungkin jubah putih dan semacamnya gitu ya. Akhirnya berwasiat kepada keluarganya, misalkan jubah putih yang biasa saya pakai untuk Jumatan atau biasa saya pakai untuk khutbah ya, tolong besok itu dijadikan salah satu kain kafan untuk menutup diri saya ketika sudah meninggal dunia misalnya. Nah, jadi permasalahan ini kemudian dikiaskan karena ada amalan sahabat yang berwasiat ingin dikafani dengan baju yang digunakan untuk jihad, maka para ulama sebagiannya mengatakan boleh berwasiat untuk dikafani dengan pakaian yang pernah digunakan untuk ibadah. Dan salah satunya ibadah haji ataupun umrah dengan pakaian ihramnya. Ya, sehingga masalah ini memang ada selisih pendapat. Ya. Maka kita ketika sedang menghadapi situasi yang demikian ya bersikap agak fleksibel ya. Kalau sekiranya wasiat itu tidak ditunaikan nanti menimbulkan keributan, ya silahkan ditunaikan, tidak masalah, karena sebagian ulama pun membolehkan itu ya. Tapi kalau misalkan keluarga sepakat dengan fatwa ulama yang melarang misalkan, ya sudah, tidak perlu dipaksakan untuk
mengkafani dengan kain ihram, ya dikafani dengan kain biasa. Kalau memang mengikuti fatwa ulama yang melarang, maka insya Allah pun tidak berdosa. Ya. Tapi kalau sekiranya keluarga beda pendapat ya, yang satu atau sebagian mengatakan ayo wasiatnya ditunaikan, yang satu mengatakan oh ini enggak, fatwa ulamanya mengatakan enggak boleh. Nah, nanti kelamaan berantem, jenazahnya enggak dikafan-kafani kan repot. Ya, jadi mending dikafani saja sesuai dengan wasiatnya. Toh dengan itu insya Allah pengkafanan dan prosesi pemulasaran jenazahnya tetap sah insya Allah. Ya, itu sisi tersendiri yang perlu kita pahami ketika dalam prakteknya kita menghadapi situasi yang penuh dengan perselisihan pendapat para ulama. Jadi saya sampaikan gini, saya pribadi atau siapa sajalah, ya enggak mesti saya, siapapun kita itu punya hak untuk memilih fatwa yang kita yakini, ya, memilih fatwa yang kita yakini. Ketika terjadi perselisihan pendapat dan memang perselisihannya diakui oleh para ulama, namun ketika kita harus bersikap dengan orang lain, apalagi dengan masyarakat, terkadang pilihan fatwa kita itu kita tinggalkan, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tetap untuk menjaga kerukunan, ya. Kerukunan dan suasana hati yang akrab itu lebih kita utamakan daripada kita memaksakan pendapat. Makanya sebagian ulama menyebutkan sebuah kaidah, ya. Dan kaidah ini sangat penting sekali dalam berinteraksi, khususnya ketika terjadi perselisihan pendapat para ulama. Kaidahnya berbunyi kasbul qulub muqaddamun ala kasbil ara. Ya. Kasbul qulub muqaddamun ala kasbi al ara. Ya, pegang kaidah ini. Maknanya apa? Mengambil hati, ya, itu lebih penting daripada memaksakan pendapat. Ya. Mengambil hati itu lebih penting daripada memaksakan pendapat. Menjaga perasaan itu lebih penting, ya. Ketika ada selisih pendapat yang memang diakui oleh para ulama, ya. Saya dengan yang lain mungkin perbedaan pendapatnya banyak, ya. Namun tidak harus masing-masing kita memaksakan pendapat yang kita anut, ya, dengan cara berdebat misalkan. Enggak, kalau memang itu sama-sama fatwa ulama dan dilandasi dengan argumentasi yang sah, ya, ada kalanya untuk meredam keributan kita ngalah, ya. Fatwa yang kita jadikan pedoman kita enggak pakai. Dalam rangka apa? Menjaga kondusivitas kerukunan dengan sesama muslim, ya. Hanya saya pernah, ya, sedikit cerita. Kadang saya karena ilmunya juga sangat kurang, ya, mungkin dalam bersikap juga terkadang khawatir egois, ya, khawatir egois. Misalkan contoh, saya ambil kasus lain ini sedikit menyimpang dari masalah jenazah, untuk kita fahami bagaimana ulama itu betul-betul menerapkan kaidah kasbul qulub muqaddamun ala kasbil ara, bahwa menjaga hati, menjaga kerukunan, menjaga perasaan itu lebih dikedepankan daripada memaksakan pendapat. Saya pernah bertanya, ya, kepada guru saya gini, saya punya keyakinan bahwa sholat tarawih itu yang benar lebih kuatnya itu 2-2, dan saya tidak sepakat, tidak sependapat dengan yang sholat tarawihnya 4-4, saya pribadi, ya. Dengan berbagai macam argumentasi ataupun sumber ilmu yang saya dapatkan, saya akhirnya condong pokoknya tarawih itu 2-2.
Bahkan 4-4 itu cenderung menyelisihi sunnah Nabi SAW. Itu pendapat saya atau pendapat yang saya anut. Ya, sehingga ya saya kalau bisa tarawih ya 2-2 gitu loh. Kemudian saya tanyakan, ya, karena sebagian ulama berpandangan bahwa kalau sholat tarawih 4-4 itu enggak sah, sebagian mengatakan seperti itu. Maka saya coba tanyakan kepada guru saya, ini kalau saya diminta untuk mengimami tarawih di lingkungan ataupun komunitas yang sudah terbiasa dengan tarawih 4-4, sedangkan saya pribadi condong dengan yang 2-2, ya. Apalagi sebagian ulama memandang 4-4 itu enggak sah. Apakah saya harus menuruti keinginan jamaah untuk tarawihnya 4-4? Ya. Maka beliau katakan, sholatlah dengan mereka seperti apa yang mereka inginkan. Selama itu bukan sesuatu ya yang menyalahi aturan secara jelas. Ya, ini kan masalah perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 4-4 itu sah, ya. Maka sholat seperti itu nggak apa-apa, kata beliau. Alasannya apa? Fa innahu ad'a li ta'lifil qulub. Karena dengan menuruti keinginan mereka seperti itu lebih lebih bisa untuk mewujudkan kerukunan hati, ta'liful qulub, ya, melunaknya hati. Ya, dengan saya misalkan menuruti jamaah pengennya berapa 4-4, ya udah 4-4. Dengan demikian kerukunan kita lebih terjaga daripada saya paksakan saya 2-2 ya. Nah, nanti pulang-pulang sebagian gerundelan. Biasanya papa sih loro suwe mending, misalkan tambah seperti itu. Akhirnya malah kerukunan itu tidak terwujud. Bahkan mungkin kalau berikutnya saya tarawih di situ lagi, imamnya singki maningki ora salah, bali baik. Ya. Akhirnya tidak terwujud kerukunan itu. Itu dengan masyarakat ya, apalagi dengan keluarga. Ya, kadang karena kurangnya atau minimnya ilmu tentang hal ini, akhirnya perselisihan pendapat para ulama yang sebetulnya bisa untuk saling pengertian tidak muncul sikap pengertian itu. Di antaranya ini, ya, ada sebagian ulama memandang wasiat untuk dikafani dengan kain ihram enggak perlu ditunaikan. Ada sebagian ulama mengatakan boleh berwasiat untuk dikafani dengan baju ibadah termasuk baju ihram. Ya, ketika anggota keluarga ada seorang bapak atau ibu meninggal dunia, berwasiat untuk dikafani dengan kain ihram, misalkan anak-anaknya beda pendapat. Sebagian mengatakan, oh enggak nih fatwanya Syekh Fulan mengatakan enggak boleh, ya enggak usah ditunaikan. Nanti yang satu bawa fatwa yang lain lagi, ini buktinya ada ulama yang membolehkan. Itu bukannya akhirnya memprosesi jenazah, ya. Malah habis itu putus silaturahmi, kan repot. Ya. Makanya kasbul qulub muqaddamun ala kasbil ara. Ya. Mengambil hati itu lebih penting daripada memaksakan pendapat jika memang perselisihan pendapatnya di kalangan ulama itu cukup kuat seperti ini, ya. Baik, ini diantara permasalahan yang penting untuk dipahami. Baik, saya masuk faedah yang ketiga, ya, tadi karena faedah yang kedua tentang dikafani dengan kain ihram, ya. Tentu itu asalnya memang untuk orang yang meninggal dalam kondisi ihram. Atau faedah yang ketiga, Imam Ibnu Daqiq, ya, Imam Ibnu Daqiq mengatakan bahwa orang yang meninggal saat ihram, ya, orang yang meninggal saat ihram, maka dia tetap terikat dengan aturan ihram, ya. Dia tetap terikat dengan aturan ihram. Dari mana beliau memandang ini? Ya, kita lihat ya bahwa
Nabi SAW tadi melarang apa? Melarang jangan dikasih wewangian. Ya. Orang yang sedang ihram kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Ya, tidak boleh. Kalau mau pakai ataupun misalkan mandi gitu ya dengan sabun atau apa sebelum ihram. Ya, kalau udah ihram sudah nggak bisa. Karena itu ada wangi-wangiannya. Ya. Terus Nabi juga alaihi salatu wassalam melarang untuk ditutup kepalanya. Ya, orang ihram kalau laki-laki kan nggak menutup kepala. Ya. Nah dari sini Imam Ibnu Daqiq mengatakan berarti aturan-aturan ihram itu tetap berlaku sekalipun orangnya sudah meninggal dunia dalam kondisi sedang ihram. Ya. Hanya di sini kemudian muncul permasalahan ketika memprosesi jenazah orang yang meninggal saat ihram, ya, karena aturan ihramnya masih berlaku. Apa permasalahannya? Pertama, di sini dari faedah yang ketiga ini, karena aturan ihramnya masih ada. Pertama ya, bahwa orang yang meninggal saat ihram, ya, orang yang meninggal saat ihram, jenazahnya tidak boleh dimandikan pakai sabun. Ya, tidak dimandikan pakai sabun karena sabun itu mengandung wewangian. Ya. Tapi yang dianjurkan hanya sekedar menggunakan daun bidara seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW. Ya, jadi iksiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan bidara. Tentu karena zaman dulu nggak ada sabun. Hari ini kan ada sabun. Makanya ketika kita bahas pemandian jenazah kemarin, kita sebutkan bahwa kalau bidara nggak ada, bisa diganti pakai sabun. Karena intinya adalah untuk membersihkan tubuh jenazah dari kotoran-kotoran. Maka fungsi bidara dan fungsi sabun dari sisi membersihkan tubuh jenazah itu sama. Tapi masalahnya antara bidara dengan sabun tetap ada bedanya, di mana kalau bidara nggak wangi, ya. Tapi kalau sabun kan wangi. Ya. Makanya kalau memandikan jenazah orang meninggal saat ihram ya nggak bisa diganti pakai sabun. Ya, karena aturan ihramnya masih terikat, mengingat tadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wala tuhannituh. Jangan dikasih wewangian. Maka semua yang mengandung wangian jangan dipakaikan kepada jenazah, ya. Termasuk minyak wangi apalagi. Ya, jenazah yang meninggal saat ihram. Sedangkan kalau yang meninggalnya tidak sedang ihram kan kita kasih wangian, minyak wangi pun dikasih, ya, seperti itu. Kemudian permasalahan kedua dari faedah yang ketiga ini adalah jika jenazah orang yang ihram itu adalah perempuan, ya. Gimana kalau yang wafat ketika ihram itu perempuan? Kan perempuan baju ihramnya beda, ya. Masa baju ihramnya sama kayak laki-laki kan enggak? Ya cuma 2 kain gitu atas bawah, ya repot kalau auratnya cuma ditutup pakai 2 kain. Toh pakaian ihram wanita kan umum seperti itu biasa. Ya. Pakaiannya biasa gitu, yang penting menutup aurat, ya. Maka ketika jenazah orang yang ihram itu adalah perempuan, ya. Di sini untuk kain kafannya tidak dibedakan dengan jenazah secara umum, jenazah lain secara umum. Jadi dikafani dengan kain kafan biasa, ya, dikafani dengan kain kafan biasa. Bisa 3 lapis, bisa 5 lapis seperti kemarin yang dibuat ada kerudung, ada baju gamis, ada sarung, kemudian 2 kain lipatan di luarnya, ya.
Jadi kain kafannya biasa, bukan pakai baju ihram. Ya. Dan kepalanya tetap ditutup. Ya. Meskipun tadi Nabi mengatakan wala tukhammiru wala tughatti wala tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Tapi di sini kalau jenazahnya perempuan tetap ditutup kepalanya sebagaimana ketika sedang ihram. Ya, ihramnya pun nutup kepala. Hanya memang ada sebagian ulama yang mengatakan wajahnya tetap dibuka. Ya. Ada yang mengatakan wajahnya ditutup tapi jangan pakai cadar. Itu. Ini kalau dalam masalah ini sifatnya pun fleksibel. Jadi intinya kalau jenazahnya perempuan ya jelas beda dengan jenazah laki-laki. Ya. Maka kalau itu perempuan, kain kafannya kembali ke kain kafan biasa dan kepalanya ditutup. Ya. Ini 3 faedah berkaitan dengan pemulasaran jenazah orang yang wafat ketika umroh atau ketika ihram, ketika ihram, ya, meninggal saat ihram, ya, baik haji maupun umroh di sini. Maka tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban bagi ahli waris maupun keluarga, ya, untuk menggantikan jenazah tersebut dalam menyempurnakan ibadah haji maupun umrohnya. Jadi kalau meninggal saat ihram, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris maupun keluarga untuk menggantikan jenazah tersebut dalam menyempurnakan ibadah haji maupun umrohnya. Sebagian ulama mengeluarkan faedah ini ketika melihat dalam hadis itu Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan siapapun di antara keluarga mayit untuk melanjutkan manasiknya sampai selesai. Ya, padahal kalau di ayatnya kan disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haji umrah, ya, mau ada yang kurang-kurang mungkin dari hal yang wajib dikerjakan, tetap wajib diselesaikan. Ya, tetap wajib diselesaikan. Bahkan ketika Nabi SAW berangkat untuk haji, ya, atau untuk umrah yang kemudian dicegat, ya, oleh orang-orang musyrik yang akhirnya nggak boleh masuk Mekah, dan pada akhirnya pun muncullah perjanjian Hudaybiyah di situ. Ya, kan Nabi SAW tetap nyembelih. Ya, berarti untuk bertahalul itu harus disempurnakan. Ya, harus disempurnakan manasiknya. Ya, tetap nyembelih loh, nggak jadi umroh. Ya, tetap ada hadiyu nyembelih. Ya. Tapi di sini kalau meninggal ya sudah, ya, nggak ada kewajiban siapapun untuk menggantikannya. Ya, itu seperti itu. Ini hanya faedah tambahan di luar masalah pemulasaran jenazah. Ya. Kiranya ini yang bisa disampaikan berkaitan dengan hadis yang ke-157 dari kitab hadis Umdatul Ahkam berdasarkan penyusunan yang ditulis oleh pensyarahnya, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Taisiru Al-Alam Syarah Kitab Umdatul Ahkam. Mungkin kalau ada yang masih perlu untuk disampaikan, dipersilahkan kepada hadirat yang ada di sini. Kalau tidak, maka cukup untuk diakhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi ini dan memberkahi ilmu yang Allah karuniakan untuk kita semuanya. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkan
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.